Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan satu, saya Kofifa Indah Parwati, NIM 1962167. 2, rekan saya Cynthia Dwi Puspitasari, NIM 1962169. Dan yang ketiga, rekan saya Karina Indah Permatasari, NIM 1962170. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing dengan melihat PSAK 10 Revisi 2010 tentang pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing. Adapun beberapa subbab yang akan kami jelaskan yaitu berikut ini. 1. Pengantar PSAK 10 Revisi 2010. 2. Definisi istilah-istilah yang digunakan dalam PSAK 10 Revisi 2010. 3. Pengakuan awal. 4. Pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya. 5. Pengakuan selisih nilai tukar. 6. Contoh kasus. Adapun subbab yang pertama yaitu pengantar. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 10 Revisi 2010 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing terdiri dari paragraf 1 sampai paragraf 64. Seluruh paragraf tersebut memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 10 Revisi 2010 harus dibaca dalam konteks tujuan, pengaturan, dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Adapun subbab yang pertama yaitu pengantar. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 10 Revisi 2010 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing terdiri dari paragraf 1 sampai paragraf 64. Seluruh paragraf tersebut memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 10 Revisi 2010 harus dibaca dalam konteks tujuan, pengaturan, dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Subbab yang kedua yaitu definisi istilah-istilah yang digunakan pada PSAK 10 Revisi 2010. 1. Mata uang asing. Mata uang asing adalah suatu mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. 2. Mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas beroperasi. 3. Mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. 4. Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu mata uang ke dalam mata uang lainnya pada nilai tukar yang berbeda. 5. Investasi neto dalam suatu kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah dari kepentingan entitas pelapor di dalam aset neto dari kegiatan usaha itu. 6. Kegiatan usaha luar negeri adalah suatu entitas yang merupakan entitas anak perusahaan asosiasi,
ventura bersama atau cabang entitas pelapor, yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau menggunakan mata uang selain dari mata uang entitas pelapor. 7. Krus penutup. Krus penutup adalah nilai tukar spot pada akhir periode pelaporan. 2. Pengakuan awal. Suatu transaksi mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi-transaksi yang timbul ketika suatu entitas 1. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. 2. Meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam suatu mata uang asing. 3. Memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan kewajiban yang didenominasikan dalam suatu mata uang asing. 2. Pengakuan awal. Suatu transaksi mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi-transaksi yang timbul ketika suatu entitas 1. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. 2. Meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam suatu mata uang asing. 3. Memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan kewajiban yang didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Pada pengakuan awal suatu transaksi mata uang asing harus dicatat dalam uang fungsional dengan menerapkan jumlah mata uang asing, nilai tukar spot atau mata uang fungsional, dan mata uang asing pada tanggal transaksi. Pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya. 1. Pos moneter mata uang asing harus dijabarkan menggunakan kurs penutup. 2. Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam suatu mata uang asing harus dijabarkan menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi. 3. Pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing harus dijabarkan menggunakan nilai tukar pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pengakuan selisih nilai tukar. Ketika suatu keuntungan atau kerugian pada suatu pos non-moneter diakui dalam pendapatan komprehensif lain, setiap komponen perubahan dari keuntungan atau kerugian itu harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Sebaliknya, ketika keuntungan atau kerugian pada suatu pos non-moneter diakui dalam laba atau rugi, setiap komponen perubahan harus dari keuntungan atau kerugian tersebut harus diakui dalam laba atau rugi. Nilai tukar yang timbul pada suatu pos moneter yang membentuk bagian dari investasi neto suatu entitas pelapor dalam suatu kegiatan usaha luar negeri harus diakui dalam laba atau rugi dalam laporan keuangan terpisah dari entitas pelapor atau laporan keuangan individual dari kegiatan usaha luar negeri yang mana yang tepat. Dalam laporan keuangan yang memasukkan kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor, atau misalnya laporan keuangan konsolidasian ketika kegiatan usaha luar negeri adalah suatu entitas anak. Selisih nilai tukar harus diakui awalnya adalah pendapatan komprehensif lain dan dikelompokkan kembali dari ekuitas ke laba atau rugi pada suatu pelepasan investasi neto sesuai.
Contoh kasus, pada tanggal 1 Oktober 2001, PT Induk membeli barang secara kredit dari Tokyo Industri dengan nilai 2 juta yen. PT Induk menyusun laporan keuangannya pada tanggal 31 Desember 2001. Pelunasan utang dilakukan pada tanggal 1 April 2002. Tanggal 1 Oktober 2001 atau tanggal transaksi kurs langsung berjumlah 80, tanggal 31 Desember 2001 atau tanggal neraca kurs langsung berjumlah 90, tanggal 1 April 2002 atau tanggal pelunasan kurs langsung berjumlah 86. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.